Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prastyo Aji dari Universitas Negeri Jember, Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Sipil dengan NIM 19 1030 1127. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi praktikum pemetaan dengan dosen pengampu Bapak Rendra Subrogo Aji, STMT. Tema yang akan kita bawakan kali ini yakni meningkatkan kompetensi di bidang pemetaan di era new normal. Di sini kita akan membahas beberapa poin, yakni poin pertama pengertian dari pemetaan itu sendiri, poin kedua hal yang dipelajari dalam pemetaan, poin ketiga peningkatan kompetensi di era new normal dengan mengimplementasikan industri 4.0, dan yang terakhir kesimpulan. Kita memasuki pengertian. Pengertian dari pemetaan. Pemetaan merupakan suatu kegiatan pendokumentasian atau perekaman data dalam bentuk grafis, keletakan, dan lokasi pada objek tertentu. Kegiatan pemetaan dimaksud untuk mengetahui gambaran situasi atau mengukur objek pada bentuk bumi yang permukaannya tidak beraturan. Pengukuran sendiri dibagi menjadi dua, yakni titik mendatar horizontal, sedangkan titik tegak vertikal. Dalam pengukuran pemetaan terbagi menjadi kategori tadi. Dua kategori tersebut, pengukuran horizontal dan pengukuran vertikal. Lalu kita akan memasuki apa sih yang dimaksud dengan pengukuran horizontal. Pengertiannya dari pengukuran horizontal itu sendiri merupakan suatu pengukuran terhadap tempat kedudukan titik di permukaan bumi yang telah diproyeksikan terhadap suatu bidang datar tertentu yang besarnya ditentukan dengan koordinat kartesian bidang datar, absis, dan koordinat dengan cara ilmu proyeksi peta, dan memiliki dua komponen, yakni jarak dan sudut. Lalu, apa sih pengukuran vertikal? Sedangkan pengertian pengukuran vertikal merupakan suatu teknik dan cara pengumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya berupa ketinggiannya terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu. Jadi begini, secara gambaran sederhana, bedanya pengukuran vertikal dengan horizontal itu, ketika pengukuran horizontal itu pengukuran pada bidang datar, seperti contoh muka bumi itu dengan jarak tertentu dari titik satu ke titik lainnya dengan jarak tertentu, dengan menghadap ke arah tertentu, membutuhkan sudut tertentu. Jadi komponennya sudut dan jarak pada pengukuran horizontal. Sedangkan pada pengukuran vertikal sendiri hanya saja beda tinggi atau beda elevasi, karena setiap pada permukaan bumi itu tidak rata ketika kita mengukurkan pada bidang datarnya, namun kan di tengah-tengahnya pasti ada gundukan, ada bukit, ada lembahnya juga pada permukaan bumi itu. Jadi kita perlu pengukuran vertikal, yakni untuk mengetahui beda elevasi tingginya agar supaya nantinya kita rata mengukurnya. Oke, lalu kita akan memasuki alat-alat yang biasa digunakan pada praktikum pemetaan, yakni yang pertama meteran. Ini hal yang wajib menurut saya, karena meteran gunanya untuk mengetahui jarak dari titik satu ke titik lainnya pada kita mengukur suatu objek tertentu. Lalu kompas ini gunanya untuk mengetahui arah ketika kita praktikum atau kita menentukan titik azimut bisa menggunakan peta. Lalu klinometer ini biasanya untuk mengetahui beda tinggi. Lalu dengan teodolit ini yakni suatu alat untuk mengukur jarak vertikal maupun horizontal. Kemudian waterpass ini yakni biasanya digunakan
untuk mengukur beda tinggi pada luasan tertentu pada jarak yang jauh. Jadi seperti itu. Lalu GPS ini gunanya untuk mengetahui keberadaan kita itu sedang mengukur di mana atau objek yang akan kita ukur itu di mana. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Lalu total station itu kurang lebih sama ya dengan teodolit, namun lebih canggih, lebih kompleks teknologinya, karena dengan kita menggunakan total station kita langsung bisa mengukur jarak horizontalnya ataupun jarak vertikalnya, lalu kita bisa datanya tersebut langsung kita input kepada PC atau komputer dengan bantuan aplikasi tertentu, maka hal tersebut akan langsung membentuk kontur. Jadi total station itu lebih canggih lah intinya, juga lebih kompleks. Oke, kita di sini akan memasuki bahasan materi era new normal. Apa sih era new normal tersebut? Era new normal adalah sebuah perubahan budaya hidup yang dirancangkan pemerintah Republik Indonesia agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona, atau perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah merawat protokol kesehatan guna menghadapi penyebaran COVID-19. Jadi apa sih era new normal? Ya sebenarnya sama saja dengan hari-hari sebelumnya, hari-hari biasa sebelumnya. Namun yang membedakan dengan adanya new normal, kita perlu pembiasaan hal baru, seperti kita sering mencuci tangan agar kita tetap bersih, kita menggunakan sapu tangan ketika kita menyentuh suatu barang tertentu, kita menggunakan masker ketika keluar rumah, kita juga harus social distancing ketika berada dengan orang lain. Jadi seperti itu, guna untuk demi keselamatan kita dan orang lain itu juga sendiri. Lalu pengimplementasian industri 4.0 dari dampak pandemi. Pengimplementasiannya yakni dilakukannya kuliah online. Karena dengan kuliah online kita melakukan kuliah virtual atau merupakan suatu kegiatan digitalisasi dari proses pembelajaran. Karena industri 4.0 ini kan merupakan era digital ya, jadi termasuklah dilakukannya kuliah online ini termasuk pengimplementasian industri 4.0. Lalu praktikum dilakukan mandiri. Dengan dilakukan praktikum mandiri dengan dampingan online merupakan termasuk pengimplementasian industri 4.0. Kemudian pelaksanaan praktikum mandiri. Pada pelaksanaan praktikum mandiri ini dilakukan di rumah sendiri, ya jelas pasti dilakukan di rumah sendiri, karena tujuannya kuliah online ini juga kita dirumahkan masing-masing agar kita mendapatkan karantina mandiri di rumah kita masing-masing, agar meminimkan kontak dengan orang lain, supaya kita lebih aman, menjaga persebaran virus corona lebih terjaga. Lalu menggunakan alat sederhana. Ketika kita di rumah, pastinya kita ketika praktikum menggunakan alat sederhana. Seperti kemarin saya waktu praktikum, itu saya melaksanakan pada semester ini melaksanakan praktikum 2 kali, yakni pengukuran horizontal dan pengukuran vertikal. Namun pada pengukuran horizontal saya menggunakan alat sangat minim sekali, karena saya menggunakan alat seadanya yang ada di rumah saya. Seperti contoh, saya menggunakan alat benang atau bola bol, kemudian pasak, bisa juga paku, dan meteran. Hal ini saya gunakan untuk mengetahui jarak pada titik satu ke titik lainnya, untuk mengukur suatu luasan untuk pembangunan paving kalau masalah waktu itu. Tapi juga bisa ditambahkan kompas untuk mengetahui sudut berapa yang kita ambil, apakah sudah siku ataukah azimutnya itu di titik berapa dengan sudut, seperti itu. Lalu pada
praktikum yang kedua saya pengukuran vertikal. Pada pengukuran vertikal saya juga menggunakan alat yang sangat minim sekali, karena hal tersebut saya hanya menggunakan penggaris, meteran juga bisa, namun dengan skala yang kecil saya cukup menggunakan penggaris dan selang seperti pada tukang-tukang bangunan yang digunakan. Tujuannya praktikum vertikal itu juga mengetahui beda tinggi pada daerah rumah saya, seperti contoh antara halaman dengan teras, antara teras dengan ruang tamu, antara ruang tamu dengan dapur, ataupun dapur dengan kamar mandi. Itu kan pasti elevasinya beda-beda semua. Nah, di situ saya akan mengukurnya menggunakan selang berisi air tadi atau waterfall sederhana, dan dibantu dengan penggaris untuk mengetahui beda tinggi pada tiap-tiap permukaan itu tadi. Lalu saya juga belajar menggunakan software selama pandemi ini. Pada waktu itu di akhir semester 2 kalau tidak salah, saya juga belajar menggunakan aplikasi Google Earth. Google Earth ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengambil suatu objek pada daerah tertentu, lalu saya aplikasikan menggunakan aplikasi GIS untuk mengetahui kontur pada daerah tersebut, pada suatu daerah tertentu, pada objek yang akan saya ambil. Jadi seperti itu gambar sederhananya. Lalu supaya Anda tidak bingung, saya akan menjelaskan secara sekelumit apa itu Google Earth dan aplikasi GIS itu seperti apa. Jadi begini, Google Earth merupakan sebuah program global virtual yang sebenarnya disebut Earth Viewer dan dibuat oleh Keyhole Inc. Program ini memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan global GIS 3D. GIS itu sendiri pengertiannya adalah suatu sistem informasi khusus yang mengolah data mempunyai informasi spesial yang bereferensi ke ruangan. Dengan pengertian lain, sistem informasi grafis merupakan sistem komputer yang dimiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengolah, dan menampilkan informasi bereferensi geografis seperti data identifikasi berdasarkan lokasinya di dalam database. Jadi seperti itu. Lalu kita akan memasuki kesimpulan. Kesimpulannya, dalam praktikum pemetaan membutuhkan praktek secara langsung dalam pembelajaran. Hal ini jelas sekali. Kenapa? Karena ketika kita melakukan praktikum secara virtual atau secara online seperti ini, kita dilakukan praktikum secara mandiri tanpa adanya pendamping dan menggunakan alat seadanya. Hal ini menurut saya kurang cukup tepat, kurang cukup pas, tapi ya kita mau nggak mau tetap harus melakoni karena ini dalam kondisi darurat. Karena ketika kita menggunakan sederhana, itu kita kurang mengenal pada pengimplementasian ilmu-ilmunya. Namun ketika kita melakukan dengan menggunakan alat-alat yang pada semestinya yang seperti ada di lab universitas, itu akan pasti mendapatkan esensi ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna waktu kita digunakan pada kerja nanti. Namun apalah daya, karena pada pandemi ini dan kita juga tidak mungkin membeli alat itu tersebut satu persatu, karena ya ada beberapa hal yang harga alatnya sangat tidak wajar untuk dibeli karena hanya untuk praktikum. Lain pengecualian ketika kita sudah profesional dan kita membuka jasa, kita beli alat tersebut mungkin ya itu sangat value sih. Tapi kalau sekarang hanya sekedar untuk praktik, sangat value. Kalaupun dipinjam di universitas juga tidak mungkin, karena yang perlu praktik mahasiswa cukup banyak dan tidak mungkin satu persatu digilir, dan rumahnya pun juga pasti berpencar jauh semua. Jadi ya satu-satunya jalan cukup menggunakan alat seadanya, sederhana dulu, hanya sebatas pengenalan. Oke,
Namun dengan kondisi adanya pandemi COVID-19 ini membuat proses pembelajaran praktik secara langsung terhambat. Ya, memang terhambat sih, namun juga tidak dapat menghalangi sepenuhnya juga dalam proses pembelajaran ini karena adanya industri 4.0. Ini dapat diimplementasikan pembelajaran secara digital walaupun itu sebelumnya belum sempurna. Ya benar juga karena pandemi bukan dijadikan kita untuk suatu alasan, bukan dijadikan kita untuk sebuah halangan untuk melakukan suatu hal, untuk mencari ilmu, untuk praktik, untuk mengetahui hal baru. Kita cukup ya yang penting gunakan seadanya dulu. Nanti kalau udah normal kembali, kondisi sudah memungkinkan, pasti kita akan menempuh tersebut secara lebih baik, secara langsung, dan menggunakan alat-alat yang pada semestinya. Dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan melakukan apapun demi keselamatan kita bersama. Yang pastinya tetap jaga kesehatan untuk diri kita, sering minum vitamin untuk kita semua, patuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan, atau menggunakan sarung tangan ketika menyentuh apapun, dan tetap social distancing agar semua yang ada di dunia segera pulih dan kita bisa melakukan proses belajar mengajar secara langsung dan mendapatkan ilmu seutuhnya dari kuliah yang secara langsung seperti biasanya tersebut bisa dikatakan normal. Oke, terima kasih atas yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau ada salah kata dalam saya menyampaikan materi tersebut. Tujuannya dibuat materi ini juga saya ingin belajar bersama dengan kita semua. Mohon dikoreksi jika salah, mohon dimaklumi juga jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih saya sampaikan dan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.